Selamat datang di Mesi Kiri. Kali ini kita akan membahas salah satu revolusi terbesar di Amerika Latin, yaitu Revolusi Kuba. Sebuah kisah perjuangan melawan kekuasaan yang tak adil, penuh dengan heroik, idealisme berdarah-darah, hingga pada puncak kemenangan. Mari kita mulai dari awal, guys. Kuba adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di kawasan Karibia, tepatnya di Laut Karibia bagian utara, bersebelahan dengan Teluk Meksiko dan Samudra Atlantik. Pulau utama Kuba memiliki panjang sekitar 1.200 km, menjadikannya pulau terbesar di Karibia. Ibu kota Kuba adalah Havana, terletak di bagian barat laut, berhadapan langsung dengan Selat Florida. Ini memberikan akses langsung ke pantai Amerika Serikat yang berjarak hanya sekitar 145 km dari Kuba. Sebelum revolusi, Kuba merupakan negara yang mengalami ketimpangan sosial yang sangat besar. Sebagian besar kekayaan Kuba dikendalikan oleh minoritas elit yang erat hubungannya dengan pemerintahan Amerika Serikat. Ekonomi Kuba pada saat itu bergantung pada produksi gula. Namun masyarakat pedesaan yang kebanyakan bekerja di sektor pertanian hidup dalam kemiskinan. Lokasi Kuba yang berdekatan dengan Amerika Serikat memiliki dampak besar terhadap sejarah politiknya, terutama dalam konteks Perang Dingin. Pada tahun 1962, letak Kuba menjadi pusat perhatian dunia. Kuba juga memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Karibia. Keberadaannya di luar jalur perdagangan internasional membuatnya selalu menjadi target pengaruh kekuasaan besar dunia. Namun setelah revolusi Kuba tahun 1959, Fidel Castro berhasil mengubah Kuba menjadi benteng perlawanan terhadap kapitalisme global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, Kuba berada di bawah kendali kuat Amerika Serikat, dengan Fulgencio Batista memimpin sebagai diktator. Batista dikenal dengan pemerintahan yang korup, ketidakadilan ekonomi, dan perlindungan terhadap kepentingan bisnis Amerika di pulau itu. Por el hipócrita Mr. Kennedy, después de realizar contra nuestro país una campaña de difamación y sabotaje, la invasión de Playa Girón y las constantes violaciones. Kondisi ini memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat, terutama dari kalangan petani yang mengalami eksploitasi luar biasa. Kehidupan di Kuba selama rezim Fulgencio Batista dari tahun 1952 sampai tahun 1959 ditandai dengan kesenjangan sosial yang ekstrim, korupsi, dan ketergantungan ekonomi yang besar pada Amerika Serikat. Batista menjalankan pemerintahnya dengan tangan besi, mencabut hak-hak demokrasi dan melakukan penindasan politik yang brutal. En las reuniones de la representación del gobierno revolucionario. Berikut ini adalah gambaran kehidupan Kuba pada masa tersebut. Kemiskinan dan kesenjangan sosial. Meskipun Kuba dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Karibia pada saat itu, sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit terkait dengan pemerintahan dan perusahaan asing, terutama dari Amerika Serikat. Sebagian besar sektor ekonomi Kuba, termasuk industri gula, industri seperti fruit company, tembakau, dan pertambangan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, kasino, hotel mewah, dan bisnis hiburan di Havana. Juga memiliki dan dikendalikan oleh investor Amerika Serikat, menjadikan Havana sebagai tujuan wisata kelas atas bagi orang Amerika yang mencari hiburan, terutama perjudian dan prostitusi. Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi ekonomi Kuba, tetapi juga politiknya. Batista didukung oleh pemerintah Amerika Serikat karena ia dipandang sebagai sekutu yang penting dalam melindungi kepentingan ekonomi dan strategis Amerika di Karibia. Dukungan ini memperkuat kedudukan Batista dan membuat rakyat Kuba merasa semakin tidak berdaya di bawah pengaruh kekuatan asing. Korupsi dan kehidupan kota yang glamor. Havana pada masa itu adalah kota yang glamor dengan kehidupan malam terkenal di dunia kasino, bar, dan klub. Di kota ini menjadi pusat hiburan bagi orang kaya dari Amerika Serikat dan dunia, sementara rakyat Kuba yang miskin tidak mendapat manfaat dan kemakmuran. Rezim Batista terkenal dengan sangat korup. Para pejabat pemerintahan seringkali menerima suap dari perusahaan asing dan sindikat kejahatan terorganisir yang menjalankan bisnis perjudian dan prostitusi di Havana. Korupsi merajalela dalam semua aspek pemerintahan, dari polisi hingga pengadilan, sehingga rakyat tidak memiliki saluran untuk mencari keadilan. Yang keempat, penindasan politik. Batista berkuasa menolak kudeta militer pada 1952.
mencabut konstitusi pembatalan pemilu, dan membubarkan parlemen. Ia memerintah sebagai diktator menggunakan militer dan polisi untuk menindas oposisi politik. Lawan politik Batista seringkali ditangkap, disiksa, atau bahkan dibunuh. Banyak aktivis politik dan jurnalis yang menentang rezim Batista dipaksa dipenjara dan dibunuh. Pembatasan akses terhadap media sangatlah ketat, dan rezim Batista menggunakan media yang dikuasai oleh negara, menyebarkan propaganda yang mempromosikan citra pemerintahannya sebagai pembela stabilitas dan keamanan. Namun seiring waktu, semakin banyak rakyat Kuba yang menjadi tidak puas dengan penindasan dan kebijakan yang mendukung kepentingan asing. Pada tahun 1953, kekacauan mulai terjadi. Aksi protes massa dan aktivis pro rakyat Kuba merebak di mana-mana. Seorang pemuda bernama Fidel Castro muncul bersama dengan kelompok kecil revolusioner. Ia menyerang para Mocanda di Santiago de Cuba. Meski serangan ini gagal, ini menjadi titik paling penting bagi Fidel Castro. Fidel ditangkap, namun semangatnya tak pernah padam. Ia justru dilepaskan dari hukuman. Hal ini yang menjadi bumerang bagi rezim Batista. Dalam sebuah pengadilan, ia menyatakan, "Sejarah akan membebaskanku." Setelah dibebaskan, Castro melarikan diri ke Meksiko. Di sana ia bertemu dengan Ernesto Che Guevara, salah seorang dokter dari Argentina yang terinspirasi oleh perjuangan anti-imperialis. Pertemuan ini menjadi sangat penting dalam sejarah revolusi. Bersama-sama mereka merencanakan pemberontakan baru. El movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Patria o muerte. Pada tahun 1956, Castro, Che Guevara, dan 80 pejuang lainnya menaiki kapal Granma menuju Santiago de Cuba. Namun perjalanan itu tak berjalan mulus. Banyak yang tewas akibat serangan militer Batista. Namun, mereka yang selamat melarikan diri ke pegunungan Sierra Maestra dan memulai perang gerilya. Disinilah Castro dan Che Guevara benar-benar memimpin perlawanan rakyat. Sehingga dalam buku diary Che Guevara pernah menulis bahwa penyerangan perdana kami seperti hari baptis api. Kami betul-betul berjuang dengan amunisi, logistik, dan pengalaman seadanya. Che Guevara dikenal sebagai pemikir strategis dan pemimpin yang tangguh. Ia membantu membangun dukungan di kalangan petani dan memainkan peran penting dalam mengorganisir pasukan gerilya. Kemenangan demi kemenangan mulai didapatkan, terutama dalam keberhasilan mereka menguasai wilayah pedesaan. Guevara dan kawan-kawan mulai merekrut para petani untuk berjuang melawan Batista dengan tuntutan semangat kolektivitas. Selama bergerilya, pasukan revolusioner Kuba banyak mengajarkan kepada penduduk mulai dari cara memegang senjata, taktik perang, taktik gerilya, bahkan mengajar baca tulis di tengah gempuran serangan musuh dari rezim Batista. Pada 1 Januari 1959, setelah tahun-tahun perang gerilya, pemerintahan Batista runtuh. Ia melarikan diri dari Kuba, meninggalkan negara itu di tangan revolusioner. Rakyat Kuba turun ke jalan di kota Havana untuk merayakan kemenangan revolusi. Setelah kemenangan revolusi, Castro bergerak cepat untuk mereformasi Kuba. Ia menerapkan reformasi agraria, menasionalisasi industri, dan memutuskan hubungan dengan kapitalisme. Namun, ini membuat Amerika Serikat geram, yang akhirnya memicu embargo ekonomi terhadap Kuba dan invasi Teluk Babi pada tahun 1961. Por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Che Guevara menjadi simbol revolusi global. Ia tak hanya berhenti di Kuba, tapi melanjutkan perjuangan di berbagai negara, dari Afrika hingga Amerika Latin. Namun sayangnya, pada tahun 1967 Guevara ditangkap dan dieksekusi di Bolivia, menjadi martir bagi gerakan revolusioner di seluruh dunia. Revolusi Kuba memiliki dampak besar tak hanya di Kuba, akan tetapi juga di seluruh Amerika Latin, bahkan dunia. Revolusi ini menjadi inspirasi bagi banyak gerakan perlawanan melawan imperialisme di seluruh dunia. Meski embargo ekonomi Amerika Serikat terus berlanjut, Kuba tetap bertahan dengan Fidel Castro memimpin hingga pada tahun 2008. Revolusi Kuba adalah bukti kekuatan rakyat ketika mereka bersatu melawan penindasan. Fidel Castro dan Che Guevara menjadi ikon perjuangan ini, membawa perubahan yang monumental dalam sejarah Kuba dan dunia. Meski banyak kontroversi yang menyelimuti, semangat perlawanan mereka akan selalu dikenang dan diingat oleh gerakan-gerakan sosial di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton Mesin Kiri. Jangan lupa like dan subscribe dan tinggalkan komentar tentang topik sejarah atau politik apa yang ingin kalian bahas selanjutnya. Se han encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en ese campo.